Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelku Aksara Sunyi. Saya doakan teman-teman sehat walafiat, ya, diberi kelancaran dalam segala hal yang positif. Dan selamat datang di dunia di mana debu itu bukan sekedar kotoran, ya, melainkan saksi bisu sebuah rahasia yang besar. Nah, kali ini kita akan membedah sebuah novel fiksi yang berjudul Liturgi Debu Saat Sang Arsitek Menjadi Tiada. Sebuah karya dari Muhammad Nur Hamid Hidayatullah yang mengambil latar tempat, ya, magis, angker, gawat di sebuah lereng Gunung Ungaran. Lebih tepatnya di desa yang namanya Kalirejo. Menurut saya ini bukan sekedar cerita drama keluarga, tapi perjalanan menemukan kemanusiaan di tengah-tengah dinginnya algoritma. Karena hidup di sekarang itu serba algoritma, kan? Video ini pun ngejar algoritma, ya enggak? Nah, bayangkan teman-teman itu menjadi seorang Jabir Mustafa. Di mata mertuanya, keluarga Harjo Prawiro, si Jabir ini hanyalah menantu menantu sampah, pelukis miskin yang dianggap tidak punya masa depan. Namun ada satu hal yang tidak semua orang tahu di sini. Bahwa Jabir itu sebenarnya adalah pemilik kekuasaan yang tak terbayangkan. CEO yang nyamar gitu ya kalau dirajin. Dia sedang menyamar, mengamati dan menunggu saat yang tepat untuk mengungkap misteri kematian ayahnya serta rahasia di balik proyek Siliwangi yang tertanam di bawah tanah Kalirejo. Cerita ini digerakkan oleh 3 poros utama, yaitu ada Jabir, tentunya tokoh utama, sang arsitek dengan darah emas yang bisa memanipulasi realitas lewat sketsanya itu. Kemudian ada Arini, istri Jabir, yang menjadi satu-satunya alasan kenapa Jabir itu tetap ingin menjadi manusia biasa. Dan yang ketiga ada keluarga Harjo Prawiro. Ini simbol dari keserakahan yang membangun istana di atas beton-beton kebohongan. Di sini kita bisa melihat bahwa ada benturan antara ketulusan dan ambisi yang buta. Inilah yang kemudian membuat buku ini menurut saya unik, ya. Karena realitas yang kita anggap nyata hanyalah sebuah simulasi canggih, ya. Jabir bukan sekedar pelukis. Dia adalah perpustakaan hidup, wadah penyimpanan data global. Konfliknya pun memuncak ketika Jabir itu harus berhadapan dengan sisi gelapnya sendiri. Saya sebut Jabir Prime, ya, sebuah manifestasi ego yang ingin menguasai dunia melalui teknologi tersebut. Saat berada di puncak kekuasaan, justru Jabir melakukan hal yang tidak terduga, teman-teman. Alih-alih membalas dendam dengan menjadi Tuhan di dunia simulasi itu, dia justru memilih menghancurkan teknologi dewa tersebut. Dia memilih menjadi tidak ada. Kenapa? Karena dia ingin menjadi kanvas kosong
Dia memilih hidup sebagai manusia biasa bersama istrinya Arini, membangun hidup baru dari sisa-sisa simulasi yang kini menjadi realitas fisik yang permanen. Itu luar biasa ya. Ketika kita punya kekuasaan, tapi justru kita memilih untuk menjadi manusia yang biasa, itu jos. Nah, itu perjalanan singkat seorang Jabir Mustafa dari awal sampai akhirnya. Nah, lewat novel fiksi ini penulis itu ingin menyusupkan, ingin memberikan satu pesan moral yang ini menurut saya itu luar biasa ya. Bahwa seberapapun canggihnya algoritma, ia tidak akan pernah bisa menggantikan murninya cinta dan pengorbanan seorang manusia. Kita diingatkan bahwa integritas sejati itu justru muncul saat kita berada di titik yang paling rendah. Kayak Jabir, kita semua punya kekuatan. Kita semua punya kekuatan untuk menulis ulang narasi hidup kita sendiri. Oleh karena itu teman-teman, mari kita kembali menjadi pelukis bagi takdir dan hidup kita masing-masing. Sahabat-sahabat semua, teman-teman yang melihat channel ini, melihat video ini, kisah Jabir Mustafa itu mengingatkan kita bahwa di dunia yang serba otomatis, kita tinggal input data, hasil langsung keluar. Di tengah-tengah dunia yang serba otomatis itu, sentuhan manusia adalah kemewahan yang tak pernah ternilai. Bagi teman-teman, jika merasa ruh dari cerita ini menyentuh sisi kemanusiaan teman-teman, mari dukung perjalanan kreatif saya ini dengan cara cukup tekan tombol subscribe dan berikan komentar yang terbaik di kolom komentar ya. Nah, nanti kalau subscribernya udah 1000, komentar udah 1000, saya akan membagikan ebook novel fiksi Liturgi Debu ini secara gratis ke 10 orang pertama yang mendukung channel ini. Nah, mari teman-teman kita buktikan bahwa seni integritas manusia masih punya tempat di hati kita semua. Ini terakhir dari saya, dan saya akhiri dengan satu pertanyaan yang semoga ini bisa menghentakkan kesadaran kita semua, bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua. Ini saya berandai-andai saja sih. Jika misal besok pagi seluruh teknologi di dunia ini lenyap dan hanya menyisakan diri Anda sendiri apa adanya, tanpa gelar, tanpa jabatan, tanpa media sosial, pertanyaannya, siapakah Anda sebenarnya? Dan adakah alasan bagi dunia untuk tetap mencintai Anda? Ya, silakan direnungkan. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Di akhir video ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang sudah dukung, sudah nonton video ini. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata, ada bahasa yang terlalu belepotan ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.